Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, saya buka pun terlebih dahulu. Buah duku, buah semangka, bisa dibeli di Batu Raja. Sebelum mulai acara, terimalah dulu salam dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 117 Oku, yang kami hormati seluruh Dewan Guru yang sempat hadir, dan yang kami hormati Ibu Ana Muspariza SPDI sebagai calon guru penggerak angkatan 10. Marilah tak henti-hentinya kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita masih diberi iman, Islam dan kesehatan, sehingga kita masih dapat berkumpul di ruangan kelas 6 SD Negeri 117 Oku dalam rangka acara pemaparan aksi nyata modul 1.4 budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Ana Muspariza sebagai calon guru penggerak angkatan 10. Sholawat teriring salam tak lupa juga kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita semua selalu mendapat syafaat dari beliau hingga ke yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Susunan acara presentasi tugas modul 1.4 budaya positif oleh calon guru penggerak Ibu Ana Muspariza SPDI, guru SD Negeri 117 Oku di SD Negeri 117 Oku, Rabu 12 Juni 2024. Adapun susunan acara kita pada hari ini yaitu 1. Pembukaan, 2. Doa yang akan dipimpin oleh Bapak Amrul Ardani SPDSD, 3. Kata sambutan dari Kepala Sekolah SD Negeri 117 Oku, 4. Acara inti, 5. Tanya jawab, 6. Penutup. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara ini dengan melafazkan basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya acara yang kedua yaitu doa. Kepada Bapak Amrul Ardani SPDSD kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah Bapak Ibu kita menadahkan kedua belah tangan untuk memanjatkan doa. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dunya wal akhirati wa afiatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawfiqan wa maut. Allahumma ya Allah, pada hari ini kami melaksanakan kegiatan dalam rangka aksi nyata dari guru penggerak. Mudah-mudahan dari kegiatan ini Ibu Ana mendapatkan kelancaran, kemudahan dalam melaksanakan kegiatannya. Allahumma ya Allah, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dan dosa-dosa para guru serta orang-orang yang telah mendahului kami. Allahumma ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha mendengar dan Maha mengetahui. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina azabannar. Wa
taqabbalallah minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Baiklah, menginjak acara selanjutnya yaitu kata sambutan dari Kepala Sekolah SD Negeri 117 Oku. Kepada Ibu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati para Dewan Guru SD Negeri 117 Oku, yang saya hormati Ibu Ana Muspariza sebagai calon guru penggerak angkatan 10 tahun 2024. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini kita masih diberinya kesehatan, kekuatan baik lahiriah maupun batiniah, sehingga kita dapat berkumpul di ruangan SD Negeri 117 Oku ini dalam rangka acara pemaparan aksi nyata modul 1.4 budaya positif oleh Ibu Ana Muspariza sebagai calon guru penggerak angkatan 10 tahun 2024. Dan tak lupa pula kita limpahkan sholawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti sekarang ini. Amin ya robbal alamin. Kami sebagai kepala sekolah dan rekan-rekan guru yang ada di sekolah SD Negeri 117 Oku ini sangat mendukung Ibu Ana Muspariza sebagai calon guru penggerak tahun 2024 angkatan 10, yang nantinya kami sangat mengharapkan beliau dapat memajukan sekolah yang lebih maju, membawa sekolah yang lebih aktif dan membuat perubahan yang lebih baik. Juga kami mengharapkan kepada Ibu Ana Muspariza sebagai calon guru penggerak dapat selalu berkolaborasi bersama rekan-rekan sejawat dan dalam menyelesaikan segala kegiatan yang ada di sekolah. Dan juga kami mengharapkan supaya Ibu Ana Muspariza dapat menyelesaikan semua tugas-tugas pendidikan calon guru penggerak pada angkatan 10 ini. Saya sangat mengharapkan sekali kepada Ibu Ana Muspariza terus semangat dalam mengikuti calon guru penggerak, sehingga sekolah SD Negeri 117 Oku menjadi sekolah yang lebih maju. Sekianlah kata sambutan dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah kata sambutan dari Ibu Kepala Sekolah. Baiklah, kita menginjak ke acara selanjutnya, yaitu acara inti pemaparan aksi nyata modul 1.4 budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Ana Muspariza SPDI sebagai calon guru penggerak angkatan 10 tahun 2024. Kepada Ibu kami persilakan. Baik. Terima kasih kepada
kepada acara yang telah memberikan waktunya kepada saya untuk menyampaikan tugas saya selaku calon guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 117 Oku dan yang terhormat para rekan-rekan kerja, rekan-rekan guru yang ada di SD Negeri 117 Oku ini. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini kita masih diberinya kesehatan baik lahiriah maupun batiniah sehingga kita dapat berkumpul bersama di ruangan ini dalam rangka acara pemaparan aksi nyata modul 1.4 budaya positif sebagai tugas calon guru penggerak angkatan 10. Dan tak lupa pula kita limpahkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam yang terang benderang seperti alam yang kita rasakan sekarang. Baik Ibu Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini saya akan memaparkan tugas saya sebagai calon guru penggerak yaitu asik nyata modul 1.4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru penggerak. Saya selaku sebagai calon guru penggerak anak Musfariza SPI Kabupaten Ogan Komering Ulu dan pengajar praktiknya Rayendra Primanda serta fasilitator adalah Sandi Handayani. Latar belakang menuntun kodrat yang ada pada anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Maka pendidik hanya menuntun tumbuh dan hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak tanpa adanya paksaan dan ancaman agar dapat memperbaiki lakunya dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Guru sebagai pamong dapat memberikan tuntunan agar anak menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Guru diharapkan memiliki nilai-nilai positif yang dibutuhkan untuk membentuk karakter pelajar Pancasila. Aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid. Disiplin positif. Disiplin positif yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara maupun Diana Gosen adalah disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Nilai-nilai kebajikan. Dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, maka setiap warga sekolah dan pemangku kepentingan perlu saling mendukung, menghayati, dan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama. Untuk dapat menerapkan tujuan mulia tersebut, maka seorang pemimpin pembelajaran perlu berjiwa kepemimpinan sehingga dapat mengembangkan sekolah dengan baik agar terwujud suatu budaya sekolah yang positif sesuai dengan standar kompetensi pengelolaan yang telah ditetapkan. Nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan yang universal bisa berupa antara lain keadilan, keselamatan, tanggung jawab,
kejujuran, rasa syukur, tulus hati, berprinsip, integritas, kasih sayang, rajin, berkomitmen, percaya diri, kesabaran, keamanan, dan lain-lain. Konsep budaya positif. Di antara konsep budaya positif itu adalah 1. Perubahan paradigma baru. 2. Disiplin positif. 3. Kebutuhan dasar manusia. 4. Motivasi perilaku manusia. 5. Posisi kontrol restitusi. 6. Keyakinan kelas. 7. Segitiga restitusi. Selanjutnya pembelajaran dengan paradigma baru. Kurikulum Merdeka adalah paradigma baru dalam pendidikan yang bertujuan untuk menghadapi tantangan abad ke-21. Paradigma ini menekankan pada pengembangan keterampilan abad ke-21 seperti keterampilan berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, komunikasi, pemecahan masalah, dan literasi digital. Selanjutnya yang kedua, disiplin positif. Pendekatan disiplin positif dalam Merdeka Belajar adalah sebuah tawaran metode yang mengutamakan dialog dengan peserta didik. Jadi, mari kita tumbuhkan dialog bersama peserta didik untuk menumbuhkan tanggung jawab atas kesadaran dirinya. Penerapan disiplin positif harus menjadi gerakan bersama. Disiplin positif di sekolah bagi siswa. Pertama, datang ke sekolah tepat waktu. Kedua, mengenakan seragam sesuai aturan. 3. Mengikuti upacara. 4. Mengumpulkan tugas tepat waktu. 5. Tertib dalam mengikuti pelajaran. 6. Mengantre di lingkungan sekolah. 7. Membuang sampah pada tempatnya. 8. Melaksanakan piket sesuai jadwal. Selanjutnya yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia yang pertama yaitu bertahan hidup. Yang bertahan hidup itu seperti kita butuh makan, butuh minum, dan butuh semua kebutuhan primer dan sekunder. Yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kita sebagai manusia yang hidup tentu butuh kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan, yaitu kebebasan akan pilihan. Yang kelima, kesenangan. Sebagai manusia butuh dengan kesenangan, kebutuhan rasa senang. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, murid melakukan disiplin karena takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Motivasi itu ada dua, Bapak Ibu, motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Yang motivasi ekstrinsik, motivasi yang datang dari luar, dan motivasi intrinsik datangnya dari dalam diri kita sendiri. Partisipasi dalam perlombaan karena ingin menikmati aktivitas perlombaan adalah termasuk motivasi intrinsik. Selanjutnya yang kelima, posisi kontrol
restitusi. Pertama, sebagai penghukum. 2, membuat rasa bersalah. 3, teman. 4, pemantau. 5, manajer. Selanjutnya yang keenam, keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan disiplin positif yang bisa diterapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Keyakinan ini akan membantu murid untuk mengembangkan disiplin diri, karena murid akan belajar mematuhi keyakinan kelas yang telah dibuat sendiri. Selanjutnya yang ketujuh yaitu segitiga restitusi. 3 langkah pada segitiga restitusi yaitu yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Arti restitusi. Pengertian restitusi. Restitusi dalam konteks hukum adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku tindak pidana atau pihak ketiga. Hal ini bertujuan untuk mengganti kerugian yang diderita korban akibat tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Lanjut. Habis. Bagian dasar segitiga restitusi memiliki tujuan untuk merubah orang yang gagal karena telah berbuat kesalahan menjadi orang yang sukses. Kita harus mampu meyakinkan mereka dengan mengatakan kalimat seperti, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Pembelajaran yang dapat saya ambil setelah melakukan aksi nyata ini adalah budaya positif adalah nilai-nilai keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid. Demikian, terima kasih. Salam dan bahagia, Ibu Bapak Guru hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pemaparan aksi nyata saya pada siang hari ini. Semoga bermanfaat. Semoga dapat kita pahami bersama. Demikianlah tadi pemaparan aksi nyata modul 1.4 budaya positif oleh Bu Ana Muspariza sebagai calon guru penggerak angkatan 10 tahun 2024. Kepadanya kami ucapkan terima kasih dan semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Baiklah, menginjak acara selanjutnya yaitu ruang tanya jawab. Jadi kepada Bapak dan Ibu guru yang ingin bertanya, kami persilakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Ana Muspariza sebagai guru penggerak angkatan 10, saya mau bertanya. Tadi Ibu mengatakan keyakinan kelas merupakan disiplin positif yang bisa diterapkan dalam membangun budaya positif di sekolah.
Jadi yang saya tanyakan adalah apa manfaat keyakinan kelas Bu Ana? Ada satu pertanyaan dari Ibu Rolini, bagaimana Ibu Ana, langsung dijawab atau diisi dahulu? Langsung. Baik ya, ini langsung jawab saja. Nanti untuk pertanyaan yang selanjutnya, biar mudah mikir. Kalau sudah numpuk, nanti lupa untuk menjawab pertanyaan. Terima kasih kepada Ibu Rolini yang telah bertanya mengenai keyakinan kelas. Yang ditanyakan tadi, manfaat keyakinan kelas. Baik. Keyakinan kelas dibentuk secara bersama-sama. Maka dari itu menjadi tanggung jawab para siswa untuk mentaati tanpa adanya paksaan. Fungsinya atau manfaatnya adalah sebagai pengendali diri agar siswa juga belajar untuk bersikap di sekolah. Jadi manfaatnya siswa ini tidak semena-mena. Ada aturan yang harus dia patuhi dan turuti dengan adanya keyakinan kelas tadi. Keyakinan kelas dibuat bersama-sama guru dan murid. Misal peraturan kelas atau keyakinan kelas ya. Jangan berbicara saat guru sedang menjelaskan pelajaran. Otomatis anak tidak akan berbicara saat guru menjelaskan pelajaran, karena itu sudah menjadi keyakinan kelas. Dibuat bersama-sama guru dengan murid. Semua murid nanti dia membuat keyakinan itu. Misal, jangan makan saat belajar, berpakaian rapi saat sekolah, jangan datang terlambat. Nah itu termasuk keyakinan kelas. Jadi manfaatnya membuat anak bisa mengendalikan diri dan juga bisa bersikap di sekolah dengan sikap yang sopan, santun, dan menuruti kesepakatan dan aturan yang kita buat bersama tadi. Ada sangat banyak sekali. Bisa membuat belajar lebih tentram, lebih nyaman, lebih kondusif. Kalau seandainya kita mengajar di dalam kelas, ada anak yang bercerita, otomatis suasana belajar tidak akan kondusif. Kalau sudah adanya keyakinan kelas tadi, sudah diatur dan ditaati oleh anak kita akan menjadi nyaman dan tentram. Itulah diantaranya manfaat keyakinan kelas yang kita buat bersama. Sebagai wali kelas, guru kelas, dia pasti membuat keyakinan kelas. Setiap kelasnya harus ada keyakinan kelas yang dibuat bersama. Dan kita tempel di dinding sekolah apa saja yang dibuat tadi. Nah itulah kira-kira jawaban dari saya. Bagaimana Ibu Rolini? Alhamdulillah. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat dipahami. Alhamdulillah sudah dijawab untuk pertanyaan pertama. Berarti Bu Anaya, keyakinan kelas ini dapat dikatakan dengan peraturan kelas, tapi bedanya dibuat secara bersama. Apa kebersamaan itu bersama siswa? Oh, bersama siswa. Baik, kami beri kesempatan untuk penanya yang kedua. Bapak Ibu ya, baik, ini ada pertanyaan satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Omega Haryana, wali kelas 5. Saya ingin bertanya kepada Ibu Ana Muspariza. Di antara posisi kontrol restitusi yaitu penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Yang ingin saya tanyakan, apakah boleh kita sebagai guru menjadi pada posisi kontrol yaitu penghukum? Terima kasih. Terima kasih Ibu Omega. Bagaimana Ibu Ana? Langsung dijawab juga.
Baik, terima kasih kepada yang Ibu Omega Riana. Pertanyaannya sangat bagus mengenai posisi kontrol. Posisi kontrol itu diantaranya yang pertama tadi penghukum, membuat rasa bersalah sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Kita baik ya, yang ditanya tadi apakah boleh kita menjadi sebagai penghukum pada posisi kontrol itu. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita sebagai guru memang kita pernah ya menjadi posisi itu, penghukum pernah, kemudian sebagai teman kita lakukan, sebagai pemantau kita selalu memantau anak, kemudian sebagai manajer kita sudah memimpin anak yang baik. Boleh. Pada dasarnya saat ini kita tidak boleh menjadi penghukum, apalagi penghukum fisik, ya. Tapi kebanyakan yang sudah kita selalu menjadi penghukum. Awas kalau tidak dikerjakan. Kata-kata awas itu adalah penghukum, ya. Patuhi aturan saya. Kamu selalu saja salah. Awas, itu tidak boleh. Apalagi menghukum dijemur di lapangan. Misalkan menghukum anak berlari keliling lapangan, sekarang tidak boleh menjadi penghukum. Tapi pernah dulu kita lakukan membersihkan WC, mengangkut air penuh, sampai penuh ember besar. Nah itu menghukum fisik anak, dia jadi terbebani. Ya, harusnya kita menjadi posisi kontrol teman. Misalnya anak rambut gondrong, kita elus. Nah, rambutmu panjang nak, nak ya. Rambut gondrong ini tidak bagus. Kalau sekolah harus rambutnya pendek. Nah, sebagai teman kita elus, kita dekati, kita tanya dengan lembut. Nah, misalkan tidak membuat PR, kita tanya, kenapa nak tidak membuat PR? Misal seperti itu, sini dulu nak, kenapa tidak buat PR? Seharusnya kan harus membuat PR. Jangan dihukum misalnya, kenapa tidak buat PR? Sedangkan di luar berjemur sampai istirahat, itu berbahaya untuk anak. Sekarang kita tidak boleh menjadi penghukum, ya, harus sebagai teman atau manajer. Itulah ya tugas posisi kontrol kita sebagai guru. Demikianlah kira-kira jawaban dari saya. Bagaimana Ibu Omega? Cukup atau masih ada lagi? Pas, alhamdulillah. Semoga bisa dipahami. Alhamdulillah. Berarti Bu Anaya, saya dapat menyimpulkan bahwa berarti kita sebagai guru atau pendidik ini harus menjadi jauh lebih sabar lagi. Berarti murid itu jangan ditakut-takuti, bahkan jangan dibuat tegang Ibu Anaya, dijadikan sahabat atau teman tadi. Jadi kita tidak boleh menjadi penghukum, tapi menjadi teman. Baik, apakah masih ada pertanyaan selanjutnya? Ini waktu masih ada. Pada yang masih ingin bertanya kami persilakan. Nampaknya ada yang berbisik-bisik. Masih ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya wali kelas 1 SDN 117 OKU ingin menanyakan manfaat keyakinan kelas diantaranya adalah sebagai pengendali diri agar siswa belajar untuk bersikap di sekolah maupun di rumah. Saya tanyakan adalah apa saja contoh keyakinan kelas yang bisa dibuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akan mencoba menjawab pertanyaan dari Bu Ubaidah.
Baik, terima kasih kepada Ibu Ida yang telah menanyakan mengenai keyakinan kelas. Keyakinan kelas tadi ya kita buat bersama-sama dengan anak murid kita, biar waktu kita belajar bisa berjalan dengan kondusif, dengan aman, tentram, nyaman. Jadi yang ditanyakan Ibu Ida, apa saja contoh keyakinan kelas yang bisa dibuat? Misal, contoh keyakinan kelas biar tentram. Jangan keluar masuk saat belajar di kelas. Tuh. Misal apa lagi? Ini keyakinan kelas ya. Jangan berbicara atau tidak berbicara. Tidak berbicara saat ibu guru sedang menjelaskan pelajaran. Kedua, ada lagi misal, jangan makan atau tidak boleh makan saat belajar di dalam kelas. Apalagi, banyak lagi. Mendengarkan guru, harus mendengar ini, mendengarkan guru yang sedang menjelaskan pelajaran. Ada lagi, membuat tugas tepat waktu. Membuat tugas, misalkan disuruh ibu guru membuat PR, terus dikumpulkan kapan. Nah, berarti kita harus tepat. Kita disuruh, misalkan belajar hari Senin. Nah, terus Senin depan kumpul PR-nya. Senin depan harus tepat dikumpul PR-nya. Berarti mengumpulkan tugas tepat waktu. Keyakinan kan harus singkat. Tidak boleh panjang-panjang. Untuk apa panjang-panjang? Dikit tapi tepat. Mengumpulkan tugas tepat waktu. Sekarang apa lagi? Sesuai dengan ide anak sendiri. Anak inginnya apa? Nah, kalau main HP, misalkan sekolah ada yang membawa HP di sekolah, siswa ada yang membawa HP di sekolah. Ini HP di nonaktifkan misalnya, atau di apa itu bisa dimatikan dan lain apa? Nah, jangan digetarkan saja. Itu kalau di sekolah-sekolah tinggi seperti SMP, SMA boleh bawa HP. Tapi kalau kita di SD tidak boleh bawa HP. Banyak lagi keyakinan kelas yang bisa dibuat. Apalagi kira-kira keyakinan kelas harus berpakaian seragam. Tuh ya, jadi kalau ada anak yang tidak berpakaian seragam, kita sebagai guru bagaimana? Otomatis kita panggil dulu, jangan sebagai penghukum tadi, sebagai manajer panggil atau sebagai teman. Kenapa nak tidak pakai seragam? Nah, kita tanya seperti itu, ya. Atau ini bajunya di mana? Kalau seandainya tidak pakai seragam, bajunya di mana sehingga tidak pakai seragam? Nah, seperti itu. Kita jangan menjadi penghukum. Jadi keyakinan kelas tadi bisa berpakaian seragam. Terus ada lagi membuang sampah pada tempatnya. Nah, dengan adanya membuang sampah pada tempatnya, sehingga sekolah akan tampak bersih. Tampak bersih sehingga kita nyaman untuk belajar dan mengajar. Terus apa lagi? Banyak lagi keyakinan kelas yang bisa kita buat bersama anak. Ada lagi kira-kira yang mau ditanyakan? Cukup? Tidak ada lagi yang bertanya. Berarti inti dari keyakinan kelas ini, Anaya, kalimatnya itu harus singkat, padat dan jelas. Pertama harus sopan, Ibu Anaya. Jangan sampai kalimatnya menekan atau mengancam, ya. Tidak boleh kata jangan, awas, berarti itu tidak boleh dipakai untuk keyakinan kelas, Ibu Anaya.
Kira-kira cukup atau masih ada lagi yang mau bertanya? Cukup, tidak ada lagi. Cukup ya. Baiklah, jika cukup berarti selesai sudah ruang tanya jawab. Semoga apa yang ditanyakan tadi sudah jelas dan dipahami mengenai aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Dengan selesainya ruang tanya jawab, kita menginjak ke acara yang terakhir yaitu penutup. Baiklah, selesai sudah acara kita pada siang hari ini. Marilah kita tutup dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku pembawa acara pada siang hari ini memohon maaf apabila terdapat kesalahan atau keliruan dalam berucap, dan kepada Allah saya mohon. Karena tadi dibuka dengan pantun, maka dari itu saya tutup juga dengan pantun. Es doger dicampur selasi, Cakep. diminum di siang hari. Cakep. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Cakep. Dan acara hari ini resmi saya akhiri. Saya tutup dengan wassalamualaikum